warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran kali ini. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai cara menyusun persamaan akuntansi. Kemudian lanjutan dari video sebelumnya, setelah kita menyusun persamaan akuntansi, kita akan menyusun laporan keuangan yang sumber datanya dari persamaan akuntansi. Tapi dalam laporan keuangan ini, pada materi sebelumnya yang saya berikan bahwa laporan keuangan itu terbagi 4, yaitu laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang laporan laba rugi. Kita langsung saja. Di sini yang akan saya jelaskan tentang cara ilustrasi atau penyusunan laporan laba rugi dari persamaan akuntansi. Tapi sebelum saya jelaskan cara penyusunannya, saya jelaskan dulu akun-akun apa saja yang terdapat dalam laba rugi. Yang pertama itu pendapatan, kemudian yang kedua adalah beban, dan yang ketiga itu laba atau rugi. Jadi ini akun yang terdapat dalam laporan rugi laba. Jadi selain dari nama akun yang ini, selain dari akun yang ini, itu tidak boleh terdapat di laporan laba rugi karena hanya 4, yaitu pendapatan, beban. Ini salah satu, kalau dia laba, perusahaan laba berarti dia laba, tidak ada rugi. Kalau dia rugi berarti bukan laba. Oke. Kita lanjut. Bentuk umumnya ini saya sudah jelaskan dulu bahwa kalau dalam menyusun laporan laba rugi, kalau di persamaan akuntansi ada pendapatan jasanya, ya kita masukkan. Kalau tidak ada ya tak usah. Kalau di laporan persamaan akuntansi ada pendapatan bunganya, ya aku tak tulis di sini. Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah pendapatan, begitupun dengan bebannya. Kalau bebannya di laporan persamaan akuntansi ada beban gaji sekian, ada beban listrik sekian, ada beban sewa kalau ada, kalau perlengkapan ada beban perlengkapan kita isi, kemudian kita jumlahkan semua ini, kita simpan di sini di jumlah beban. Kemudian jumlah pendapatan ini dikurangi, itu seharusnya ada di sini dalam kurung, dikurangi dengan jumlah beban. Kalau lebih tinggi pendapatan daripada beban berarti dia mendapatkan laba. Tapi kalau lebih tinggi beban dibanding dengan pendapatan berarti kita tulis di sini rugi. Jadi kita tulis di sini rugi kalau lebih tinggi beban dibanding dengan pendapatan. Kemudian di akuntansi itu kalau penjumlahan tak usah ditambahkan kata tambah di sini, begitupun dengan ini. Kalau pengurangan, tandanya pengurangan itu ada dalam kurung. Itu tanda bahwa nilai ini harus dikurangkan dari atas. Oke. Beginilah bentuk umum dari laporan rugi laba. Kita masuk saja ke contoh soalnya yang akan kita buat, yaitu kita masuk. Ini format laporan rugi laba yang akan kita buat. Formatnya jangan lupa nama perusahaannya, kemudian nama laporan yang akan kita buat, kemudian periode akuntansinya. Perlu diingat bahwa menyusun laporan rugi laba itu sumber datanya dari persamaan akuntansi. Kita ambil contoh persamaan akuntansi yang kita telah susun. Ini contoh persamaan akuntansi yang telah kita susun. Kemudian kita akan buatkan laporan rugi laba. Oke, kita mulai saja. Tadi yang pertama itu akun yang terdapat di laporan laba rugi, itu yang pertama adalah pendapatan. Jadi kita tulis pendapatan.
pendapatan usaha itu kemudian kita lihat di bagian laporan rugi laba, di laporan persamaan akuntansi pendapatan kita lihat di bagian keterangan. Di sini ada berapa pendapatan? Di sini ada 2, ada pendapatan salon dan ada pendapatan sewa. Inilah yang 2 ini yang kita masukkan karena kebetulan ada 2 pendapatan di bagian keterangan. Kita pindahkan pendapatan salon dulu dengan nilai 2.500.000 dan pendapatan sewa dengan nilai 500. Oke, kita masukkan. Pendapatan salon sebesar 2.500.000. Kemudian yang kedua, pendapatan sewa itu sebesar 500.000. Kemudian kita, karena hanya 2, kita jumlah saja langsung. Jumlahnya ini kita tulis jumlah pendapatan usaha itu sebesar, kita tulis sebesar 3 juta. Oke. Setelah itu, setelah selesai semua pendapatan, kita cari lagi beban. Kita tulis beban. Kita cari beban yang masuk, beban usaha. Untuk mencari datanya itu kita lihat dari persamaan akuntansi. Di sini beban di persamaan akuntansi itu hanya satu, hanya ini. Tidak ada lagi beban di persamaan akuntansi, di bagian keterangan tidak ada lagi. Jadi hanya satu beban, yaitu beban lain-lain yang nilainya 200.000. Ini kita masukkan di laporan rugi laba. Kita tulis beban lain itu sebesar 200.000. Karena hanya satu beban, kita langsung saja jumlahkan. Kalau misalnya ada 2, ya kita tulis, tapi karena kebetulan di persamaan akuntansi ini hanya satu beban usaha, yaitu beban lain-lain. Beban usaha jumlahnya sebesar 200.000. Nah, untuk mendapatkan apakah dia laba atau rugi, kita kurangkan antara pendapatan dengan beban. Beban kita kurangkan, kita cari hasilnya. 3 juta dikurang 200 berarti dia 2.800.000. Karena lebih tinggi pendapatan dengan beban, berarti dia perusahaan ini mengalami laba. Berarti laba bersihnya sebesar 2.800.000. Beginilah cara menyusun laporan rugi laba yang datanya itu diambil dari persamaan akuntansi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat jawaban ini yang sudah saya buat seperti ini. Inilah jawaban yang sudah kita hapus tadi, yang sudah kita inilah yang benarnya. Hanya ada kelupaan di sini, seharusnya dalam kurung. Berarti 3 juta dikurangi 2 juta, 2.800.000 berarti dia laba. Oke. Sampai di sini penjelasan saya tentang penyusunan laporan rugi laba yang datanya diambil dari persamaan akuntansi. Kita ketemu kembali lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.